حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita muliakan Ustadz Zawawi, Ustadzah Silvi, Ibu, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam kegiatan rutin. Mudah-mudahan ini istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena amalan istiqomah itulah yang nanti akan mendapatkan nilai yang luar biasa. Apa luar biasanya? Andaikan kita sakit, kita ada uzur bepergian, ada kepentingan tadi jenguk ibu, tadi sama saja. Jenguk saudara yang sakit atau keperluan yang lain. Sehingga kita tidak melaksanakan yang sudah rutin, yang istiqomah. Kata Nabi SAW, pahalanya itu tetap dicatat, tetap ditulis, dan tetap diberikan. Walaupun tidak datang. Tapi harus istiqomah. Syaratnya istiqomah itu walaupun tidak mengerjakan masih ingat. Oh, ini jadwalnya kajian. Ini jadwalnya zikir. Ini jadwalnya sholat sunnah. Ini jadwalnya puasa. Mestinya puasa karena sakit. Terus puasa apa batal? Karena sakit terus puasa apa batal? Batal. Kalau batal jadi puasa apa enggak? Enggak. Tapi pahalanya tetap. Itu pentingnya istiqomah. Maka kita tetapkan bahwa majelis ilmu ini adalah amalan yang rutin, tidak sekedar rutin tapi istiqomah. Pentingnya tadi itu. Kapan-kapan mungkin suatu saat kita sakit, tidak bisa hadir, maka pahalanya tetap. Ada perusahaan yang begitu? Ada tempat kerja yang tidak hadir tetap gajinya? Enggak ada. Hanya kepada Allah kita bisa mendapatkan itu. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, kita bisa berjumpa kembali. Bulan apa itu saya sempat di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini sudah melewati pertengahan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir itu bulan berapa? Bulan pertama bulan apa? Januari itu gajian. Januari Muharram. Kalau ibadah itu Muharram. Nah, kalau gajian Januari. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil. Berarti bulan keberapa? 6. 6. Ramadan bulan keberapa? 9. Habis Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, mudah-mudahan doa kita Allah pertemukan kembali dengan Ramadan dalam posisi sehat walafiat. Kita bisa puasa, ibadah sempurna. Dan kelak kita akan mendapatkan ampunan dan masuk surganya Allah SWT. Bapak sekalian, materinya apa tadi? Berbaik sangka. Berbaik sangka. Berprasangka itu apa?
Ngira-ngira. Iya, itu zon itu bahasa Quran, bahasa hadisnya. Berprasangka itu apa kira-kira? Berpikir. Apa? Ngarani, apa ngarani itu? Ngira-ngira. Nah, inilah yang kemudian kita katakan bahwa berprasangka itu sebenarnya pekerjaan hati, makanya susah disebut. Iya kan? Iya kan? Menduga-duga, ada yang mengira-ngira. Bahayanya begitu. Nah, berprasangka itu pekerjaan hati. Sama dengan pekerjaan hati yang lain. Salah satu diantaranya adalah yakin. Apa itu yakin? Percaya. Apa itu percaya? Yakin. Nah, dibolak-balik. Ya kan? Pasti dibolak-balik begitu. Kenapa? Karena hati itu tidak bisa. Iya. Hati itu tidak bisa berkata-kata. Kata-kata ingin mewakili apa yang dikerjakan hati susah. Sama dengan apa yang disebut amalan hati yang cinta. Apa itu cinta? Ya kan? Cinta itu apa? Ini apa cinta itu? Apa cinta itu? Menyayangi. Ya iya. Itulah yang kemudian dalam iman itu, Bapak bisa lihat, dalam iman itu ada penetapan di hati. Penetapan di hati, ditetapkan di hati. Di hati harus ada. Setelah ditetapkan di hati, baru ada ucapan di lisan. Yang meskipun kadang-kadang yang di hati itu belum tentu bisa diucapkan di lisan kayak itu tadi. Orang cinta itu tidak harus ngomong. Betul? Kira-kira yang cinta harus ngomong siapa? Siapa yang cintanya harus diomongkan? Cintanya harus diomongkan apa dibuktikan? Perlu diomong apa perlu bukti? Iya. Iya kan? Kadang-kadang diomong tapi tidak terbukti. Ya Allah, hamba ini cinta kepada engkau. Dipanggil, hayya ala sholat. Datang nggak? Nggak datang kok ngapakan cinta, kan begitu? Iya kan? Katanya cinta, diundang nggak datang. Iya kan? Maka itu amalan hati. Makanya berprasangka itu pekerjaan hati. Berprasangka itu pekerjaan hati yang harus ditetapkan di dalam hati, yang harus dibuktikan dengan perbuatan, yang harus diucapkan dengan lisan. Nah, prasangka ini Bapak sekalian ada dua. Ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Kita diam. Mulut tertutup, mata tertutup. Bisa nggak berprasangka? Baik apa buruk? Kalau actingnya tadi begitu. Buruk. Iya kan? Padahal mata tutup. Mulut pun tertutup. Tapi karena itu pekerjaan hati, mungkin ingat pada orang itu. Nggak ngomong. Nah, itulah kemudian pekerjaan hati yang dari mimik wajah, dari gerak tubuh itu terbukti. Makanya di sini ada prasangka itu baik, prasangka buruk. Kalau prasangka baik, ya. Iya kan? Nah, inilah yang kemudian kita ambil nasnya. Ada hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari Muslim. Ada riwayat yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai hadis qudsi. Bapak Ibu tahu hadis qudsi? Ada yang pernah tahu istilah hadis qudsi? Nggak tahu, saya tunjukkan ya. Hadis itu apa hadis? Hadis itu ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi. Apapun yang diucapkan Nabi, bahasanya begitu. Kalau Al-Quran, firman-Nya Allah Ta'ala. Gitu kan? Kalau hadis qudsi itu, hadis yang isinya firman-Nya Allah.
Kalau Al-Quran kan firmannya Allah Ta'ala. Dari Alhamdulillah sampai minal jinnati wanas. Kalau hadis, itu ucapannya Nabi. Bahwasanya Nabi SAW bersabda. Bahwasanya Nabi SAW melakukan. Bahwasanya Nabi SAW menyetujui. Misalnya begitu. Nah, ini hadis. Nah, hadis qudsi itu, Bapak bisa lihat, isinya itu firmannya Allah, tapi yang membawa itu sabdanya Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Nah, begitu bunyinya hadis qudsi. Jadi siapa yang berbicara? Allah Ta'ala. Firmannya Allah Ta'ala dibawakan oleh Nabi SAW. Saya mengatakan, apa perkataan saya? Saya membawakan sabdanya Nabi. Berarti bukan ucapan saya, tapi perkataan saya membawakan ucapannya Nabi. Ibu tadi membaca Al-Quran. Apakah itu bacaannya Ibu? Ibu mengatakan apa yang berada di dalam Al-Quran. Bahasanya begitu. Nah, ini Nabi membawakan hadis yang isinya firmannya Allah Ta'ala. Apa firmannya Allah Ta'ala? Ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya aku bergantung pada persangkaan hambaku. Siapa yang berprasangka? Kita. Siapa yang akan menuruti sesuai dengan prasangka? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menuruti, akan mewujudkan, akan mengabulkan sesuai dengan persangkaan hambanya. Kembali lagi. Prasangka tadi ada dua. Satu prasangka baik. Satu prasangka buruk. Contoh. Dalam hal rezeki. Kalau prasangka buruk gimana? Gimana? Kalau yang buruk gimana? Terkait prasangka tapi rezeki. Yang memberi rezeki siapa? Cukup apa enggak? Sebentar. Yang memberi rezeki siapa? Yang diberi rezeki siapa? Kita. Nah, Allah menjanjikan rezeki itu cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Terus? Nah, awas. Ini prasangka baik apa buruk? Katanya Allah. Lah kok kita ngomong? Lah terus kita ngomong dari mana? Loh, dari mana? Allah mengatakan aku cukupkan. Aku cukupkan apapun yang kau butuhkan. Wa atakum mingku lima sa'altumuh. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Berapapun engkau menghitung nikmat pasti tidak akan bisa. Betul? Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat. Betul? Yang bisa kita hitung adalah gaji, upah. Betul? Yang kita bisa hitung nikmat itu tidak bisa dihitung. Tapi uang yang bisa dihitung. Gaji bisa dihitung. Tunjangan bisa dihitung. Tapi nikmat tidak bisa dihitung. Kenapa? Sudah terlalu banyak nikmat yang kita terima. Mohon maaf. Sakit, duit banyak. Dengan sehat, tidak punya duit. Enak mana? Oh, sehat, duitnya banyak. Ini apa? Sehat, duitnya banyak. Sebentar. Oke, saya jawab. Sehat, duitnya banyak. Mohon maaf. Andaikan kita punya duit satu almari, hayya ala sholat, ternyata kunci rumahnya tertinggal. Kira-kira batal tidak sholatnya? Loh, kok jadi batal? Kenapa kok batal? Kepikiran. Coba berangkat sholat, di rumah pintunya buka, ndak ada duitnya belas. Kira-kira balik ndak? Berarti enak sehat, ndak punya duit, atau enak sehat duitnya banyak yang penuh khawatir tadi itu?
Andaikan saya jenengan bawa duit 1 tas, pergi ke pasar, kira-kira bawanya gimana? Ada orang mendekat. Begitu. Kenapa ini? Ketakutan. Ketakutan apa? Iya. Coba kalau duitnya itu isinya bon-bonan tok. Bawanya gimana? Iya kan? Enak sehat, enggak punya duit. Enak sehat, duit banyak tapi mumet takut. Apa enak duit banyak tapi sakit? Allah berikan kecukupan hidup untuk kita, betul? Kadang-kadang kita gimana kita memenuhi kebutuhan. Tiba-tiba Allah kirim yang kita tidak pernah duga. Itu yang kemudian kita yakini dengan min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak pernah diduga. Tidak pernah diperkirakan, tapi datang tiba-tiba. Daya rezeki. Bukan gaji. Gaji bisa diterka tanggal 1. Tanggal berapa. Jumlahnya sekian. Tapi kalau rezeki enggak. Kita baru merasakan nikmatnya. Menghirup udara dengan bebas, dengan lepas, dengan sempurna. Enggak ada kendala. Itu pas pada saat kita pakai. Iya. Enak pakai oksigen gini apa enggak pakai? Iya. Kapan merasakan enaknya enggak pakai? Ketika sudah pernah pakai, aduh jeng, enggak enak. Nusuknya sampai sini. Kemarin itu waktu kena. Iya kan? Baru tahu, oh ternyata enak enggak pakai. Coba enggak pernah begitu. Biasa-biasa saja. Yang namanya napas ya begini-begini saja ya biasa. Enggak, justru ketika kita diberi sakit, kita akan merasakan, oh ternyata sehat itu luar biasa nikmat. Karena sehat itu mahal, sakit lebih. Betul enggak? Sehat mahal, sakit lebih mahal. Pertanyaannya, pada saat sakit, apa yang kita pikirkan? Prasangka kita seperti apa? Iya kan? Balik lagi, buruk lagi. Apakah yang sakit itu mesti mati? Mohon maaf, yang kemarin, corona. Apakah yang kena corona meninggal? Banyak. Apakah yang kena corona sembuh? Banyak. Apakah yang tidak kena corona bisa meninggal? Banyak. Iya kan? Ini tidak kena corona banyak yang meninggal loh ini. Kena air, kena banjir, kena corona. Tidak. Artinya apa? Siapapun yang hidup pasti. Jangan mengatakan karena sakit dia mati. Karena kecelakaan dia mati. Karena kena bencana dia mati. Enggak. Kenapa kok bisa mati? Karena dia hidup. Karena yang hidup itu mati. Kalau enggak mau mati jangan. Loh. Iya apa enggak? Kalau enggak mau mati berarti jangan hidup. Karena yang hidup itu pasti persangkaan ini. Makanya kembali lagi. Coba tadi. Ya kan? Allah sudah nyatakan rezeki kita itu sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Contoh lagi. Bisa buka Quran? Bisa buka Quran? Penjelasan, lihat surat 17. Saya minta tolong dibukakan surat 17. Ayat 31. Mudah-mudahan tidak keliru. Surat Al-Isra ya. Memberi rizki mereka siapa? Kamu siapa? Tuh, kok kita sama-sama kita? Diulangi. Jangan membunuh anak karena takut. Kenapa? Jangan membunuh anak karena takut miskin. Dianggap bahwa rezekinya orang tua itu berkurang karena waktunya anak bayar sekolah. Bayar terus, gitu kan?
Waktu musimnya kemudian ganti baju. Iya kan? Bahasa Allah Ta'ala, tidak usah khawatir memberi rezeki kepada anak. Kenapa? Karena aku yang menjamin rezeki kepada mereka. Siapa? Anak, dan kepada kamu. Siapa? Orang tua. Berarti rezeki anak dan rezeki orang tua sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Masing-masing bawa rezeki sendiri-sendiri. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah dan difirmankan oleh Allah Ta'ala. Bahwa rezeki kita sudah cukup apa kurang? Duh. Cukup apa kurang? Yang ngomong kurang siapa? Kan Allah Ta'ala, aku yang mencukupi. Cukup apa enggak? Siapa yang ngomong cukup? Yang ngomong kurang siapa? Buruk apa? Baik. Prasangka buruk itu. Awas. Itu urusan rezeki. Pindah tempat, urusan sakit. Saat kita diberi sakit, gimana perasaan kita? Kenapa kok sedih? Gelisah, kenapa kok gelisah? Nabi SAW bersabda, siapa yang diberi sakit, seperti tadi saya sampaikan, tidak usah datang ke pengajian. Pahalanya tetap. Tidak usah puasa. Mohon maaf. Yang sakit boleh puasa apa tidak boleh puasa? Puasa menyehatkan apa enggak? Menyehatkan. Yang sakit suruh puasa. Loh. Puasa menyehatkan. Yang sakit suruh puasa biar sehat. Yang di rumah sakit suruh puasa biar keluar. Awas. Kenapa puasa menjadikan sehat? Karena ininya diatur bagi yang sehat. Kalau yang sakit tidak boleh puasa. Yang sakit tidak boleh puasa. Famangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun, ganti di hari yang lain. Jangan maksa puasa. Yang jatuh. Assalamualaikum. Puasa Ramadan, boleh tidak puasa yang sakit? Puasa Ramadan, boleh tidak puasa yang sakit? Yang sakit, boleh tidak puasa? Ayo, boleh apa tidak boleh? Katanya tadi yang sakit tidak boleh puasa. Sakit, berkunang-kunang, kepala pusing, keringat dingin, mau pingsan. Boleh tidak puasa? Awas ya. Siapa yang sakit tidak boleh. Perihal sakit yang seperti apa? Sakit yang kalau digunakan puasa malah tambah. Kok malah tambah sehat ini apa? Saya pernah jam segini keringat dingin, mata kunang-kunang, kepala pusing. Terus puasa apa batal? Terus puasa apa batal? Batal, tidak boleh terus puasa. Akhirnya dikasih sama istri air hangat, dikasih gula sedikit, air diminum, habis lah kok. Batal apa terus? Batal apa terus? Batal. Iya kan? Masa habis minum terus? Awas. Ini menunjukkan bahwa kalau sakit, nggak usah puasa. Iya kan? Awas. Sakit bener apa enggak? Ya kan? Kalau alasan itu sakit bener apa enggak? Nah, awas. Siapa yang sakit, boleh enggak puasa, tapi diganti di hari lain. Mohon maaf. Ya kan? Berarti yang sakit satu, ndak usah maksa hadir ngaji, ndak usah maksa sholat berjamaah, apalagi hujan-hujan sakit. Tapi pahalanya tetap dicatat. Tadi yang saya sampaikan. Kenapa? Karena ini pekerjaan
Rutin. Bukan alasan ya. Sakit beneran. Tapi kira-kira milih sakit apa sehat? Nggak ngaji nggak apa-apa. Nggak sholat jamaah nggak apa-apa. Nggak jumatan nggak apa-apa. Nggak puasa nggak apa-apa. Enak sakit apa sehat? Ini loh. Maka pada saat orang sedang sakit, pikir yang positif. Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa dengan sakit itu banyak keringanan. Banyak diskon. Ya, iya apa enggak? Sakit boleh puasa apa enggak? Jangan puasa sakit. Kalau sakit yang dipakai puasa tambah sakit. Kalau hanya sakit panu. Sakit apa, Bu? Saya sakit panu. Ya kan? Nggak ada hubungannya dengan kekuatan. Ya teruskan. Coba. Kira-kira pilih sehat apa sakit? Di saat kita diberi oleh Allah Ta'ala sakit, bisa enggak menolak? Ya Allah, saya pengen sehat, berikan kami kesehatan. Yang datang malah sakit. Gimana pikirannya? Ya Allah, saya minta sehat. Kenapa dikasih? Awas. Prasangka baik ini yang harus dilakukan. Ini yang harus terjadi. Ya Allah, saya ridho. Saya pengen sehat, tapi yang kau berikan sakit. Di saat sakit kita ingat diskon-diskon keringanannya. Bahkan Nabi SAW ridho, sabar, pahalanya terbuka lebar. Wal tasbir, wal tahtasib. Itu saat diberikan ujian. Sakit, nggak usah kemana-mana. Itu sakit panu. Sama sakit hati. Kalau sakit-sakit yang tidak mungkin puasa, nggak usah gelisah. Makanya ketika kita diperintahkan menjenguk orang yang sakit, nggak boleh ngomong kecuali yang baik. Makanya Nabi ketika mendatangi orang sakit, sakit apa? Tidak masalah. Mudah-mudahan Allah menjadikan dosamu diampuni. Karena sakit, dimotivasi. Nggak masalah. Padahal sakit. Dengan lafaz labak satahurun insya Allah. Nggak ada masalah. Tidak apa-apa insya Allah. Mudah-mudahan dengan sakitmu, dosa-dosamu pengen diampuni? Pilih sehat apa sakit? Sakit. Pengen dosa diampuni? Sehat apa sakit? Sehat pengennya. Tapi kalau sakit, pikiran persangkaannya di situ. Berarti Allah perhatian kepada saya. Allah cinta pada saya. Saya tidak boleh kemana-mana. Saya disuruh tidur di atas tempat tidur. Tapi pahala berdatangan. Allah kasih perhatian khusus. Itu membesarkan hati orang yang sakit. Makanya jangan berucap kecuali kebaikan di dekat orang yang sakit. Jangan sakit apa, Bu? Daerah perut. Loh. Awas ya. Kalimatnya cuma satu kata, tapi loh. Awas ini, Pak, Bu. Nggak boleh. Awas ya. Ya, tambah mati, bukan tambah sakit. Itu nggak boleh. Makanya Nabi SAW tadi itu menghibur, menyemangati. Nggak masalah. Insya Allah akan menjadi penghapus dosa. Tenang. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Bahasanya begitu. Tapi ketika orang itu sakit, pikirannya tidak boleh kemana-mana. Makanya berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Oh ya Allah, ternyata sakit yang saya derita, sakit benar rasanya ini. Ternyata ini bagian dari perhatian Engkau. Ya kan? Banyak orang yang hadir, tapi yang diperhatikan cuma satu. Wah, kan merasa. Itu kan? Merasa diperhatikan all. Yang kedua, pahalanya dibuka lebar. Berdatangan sendiri pahalanya. Kenapa? Karena kita ridho. Ya Allah, saya nerima, saya ikhlas.
Saya pengen sehat, tapi yang datang sakit. Tapi tidak semua engkau berikan sakit. Hanya sayang yang kau berikan sakit. Ya Allah, hamba ridho. Jadi berbaik sangka itu menghasilkan apapun yang terjadi, berbaik sangka, berpikiran dan berprasangka baik, itu menghasilkan ridho. Ridho itu nerima apa nolak? Nerima. Enteng apa berat? Pakai syarat apa tanpa syarat? Nerima ya. Itu ketika berhadapan dengan keinginan misalnya. Punya keinginan kan? Kita punya keinginan. Kita siapkan. Kita rencana. Kita kondisikan semuanya. Ternyata keinginan enggak. Baik apa buruk persangkaannya? Mau naik kereta. Ternyata berangkat dari rumah ada saja masalah. Sehingga berangkat terlambat. Sampai di stasiun. Ternyata kereta sudah. Siapa yang dimaki? Siapa yang dimarahi? Barean. Tahu barean ya? Tahu barean? Makanya. Salahnya. Ya. Makanya, salahnya. Terus apa lagi? Oh, nyalakan. Ini gara-gara. Oh, itu kan. Semua dimaki, semua dimarahi. 1 jam berikutnya ada kabar. Kereta yang baru saja berangkat ternyata si yang terlambat tadi ngomong apa? Tadi itu lo marah-marah. Kok sekarang alhamdulillah. Awas. Tadi itu semua dimaki-maki. Gara-gara kamu. Kamu ndak becus. Kamu ini bikin telat. Kamu. Ya kan? Ketika ada kabar, ternyata nabrak, pertabrakan anjlok dari relnya. Dia ngomong apa? Kok nggak dari tadi? Kok nggak dari tadi ngomong alhamdulillah? Alhamdulillah, saya terlambat kereta. Kenapa kok nggak dari tadi? Kenapa? Loh, lah iya, kenapa kok dari tadi? Kok nggak dari tadi alhamdulillahnya? Padahal kan ketinggalan. Kenapa kok nggak dari tadi? Itulah karena manusia nggak ngerti kejadian di masa depan. Kalau seandainya ngerti kejadian di masa depan, jadi berangkat apa enggak? Enggak. Wis gawin tiketku gawin. Udah lo aku mau. Mohon maaf. Kalau ada info jam 9 pagi hari ini terjadi gempa Masjid Al-Falah ambruk, berangkat enggak ngaji? Enggak, Bu. Terus siapa yang ngomong ada info itu? Inilah kenapa kita harus berbaik sangka, karena kita enggak ngerti masa depan. Karena nggak ngerti masa depan, berbaik sangkanya kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan. Tetap berangkat. Nggak usah takut, berangkat. Ayo, dikabarkan akan terjadi gempa dahsyat, masjid ambruk. Berangkat enggak? Nggak berangkat. Mohon maaf, waktu gajian. Ternyata di sana, mohon maaf, ayo. Ada kabar. Ditunggu malaikat maut. Berangkat apa enggak? Di tempat gajian ditunggu malaikat maut. Berangkat enggak? Tolong Mbak, aku kok cangking no, aku mau berangkat. Sampai tak kasih ongkos. Tolong aku berat berangkat. Aku dapat kabar, aku ditunggu malaikat maut. Enggak berangkat. Mohon maaf, berangkat haji umroh. Ada kabar di sana ditunggu malaikat. Berangkat enggak? Enggak. Batalkan. Daripada aku enggak bisa pulang. Batalkan. Gantikan wis. Itu kalau kita kenyataannya tahu enggak?
Karena kita tidak tahu, berbaik sangkalah kepada Allah. Andaikan kata Nabi SAW, Allah menetapkan ajal seorang itu di satu tempat, dia dipaksa harus berangkat. Dia tidak ngerti kalau di sana dijemput dengan ajalnya. Nggak ngerti, maksa. Bu, Pak, mohon maaf. Jatahnya ibu tidak bisa berangkat tahun ini haji. Kurang 5 tahun lagi, tidak bisa. Gimana caranya saya harus berangkat? Dipaksakan berangkat sampai sana. Loh, iya. Mohon maaf. Saya cuplik sebuah berita, kenyataan. Pernah ingat pesawat Sukhoi yang nabrak Gunung Salak dulu? Ya. Masih ingat? Iya kan? Itu ada salah satu penumpangnya perempuan, entah itu dari reporter apa karyawan, dia ngomong, saya ndak pernah naik pesawat dan saya pun ndak berani, tapi karena itu adalah tugas dari atasannya, mau tidak mau dia, ternyata itu yang kita ambil. Dia dipaksa berangkat, ndak berani, ndak pernah. Hanya karena ini perintah atasan, mau tidak mau dia berangkat. Ternyata apa? Qadarullah, atas izin dan kehendak Allah Ta'ala, ternyata ajalnya di gunung dan pesawat itu harus nabrak. Siapa yang tahu? Kalau tahu begitu saya tidak berangkat. Iya kan? Maka terhadap masa depan, keinginan kita jangan selalu memaksakan. Kalau kita punya rencana, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, tetapkan. Tapi bila mana belum terwujud, berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Maha Tahu, kita tidak tahu. Buktinya tadi alhamdulillah. Alhamdulillah, untung terlambat. Tadi ngomong itu marah-marah, semua dicaci maki, disalah-salake. Lah kok sekarang untung. Iya kan? Nah, maka itu yang kemudian bahasa kita, apapun yang kita tidak tahu, kita berbaik sangka kepada. Maka sesuai dengan sabda Nabi tadi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Kalau persangkaannya baik, pasti yang aku wujudkan yang baik-baik. Kalau persangkaannya buruk, pasti buruk. Terkadang ada satu peristiwa manusia salah langkah. Dia masuk rumah, kejatuhan cicak. Nah. Belum wis ngomong apa Belum. Kenapa kok cicak jatuh? Karena cicak di dinding. Kalau cicaknya di liang bawah tanah, tidak mungkin jatuh. Karena dia berebut makanan, bertengkar sama temannya, satu kalah, jatuh. Karena di atas. Kalau dia di liang, tidak akan mungkin jatuh dia. Kenapa kita mengatakan, waduh apes, waduh sial. Apakah cicak mengirimkan sial. Enggak ada. Awas tuh, Bu, Pak. Iya kan? Awas tuh. Ada informasi begitu. Terus siapa yang ngomong sial? Awas. Ini berarti prasangka kejadian benar enggak? Kenapa kok kejadian benar? Iya, karena engkau berprasangka begitu. Iya kan? Engkau berprasangka begitu. Coba prasangkanya dibalik. Kejatuhan cicak. Alhamdulillah. Nah, dapat nggak? Iya, hati-hati nih. Makanya berbaik sangka kepada Allah itu tidak gampang. Mohon maaf, tiba-tiba habis pengajian, gudik. Iya, gatel. Tidak ada hubungannya ini sama rezeki. Dilihat dulu tadi cuci tangan bersih apa enggak, pakai sabun apa enggak. Ini musimnya hujan, musim banjir, kena air, cuci tangan. Kok rezeki ini dari mana? Iya kan? Rezeki itu dari mana? Dari Allah. Kapan? Terserah Allah. Wong kadang-kadang yang kita bawa itu belum tentu. Mohon maaf. Habis ini bawa makanan. Makanan kan? Ya. Nah, belum tentu. Dimakan di sini berarti rezeki kita. Dibawa pulang belum tentu. Dibawa pulang dihadang cucunya. Eyang, aku mau, ayo.
Eyang, aku mau rebutan sama cucunya. Mau rebutan sama cucunya. Enggak boleh, kamu kecil-kecil, enggak boleh makan ini. Apa begitu? Terus jenengan ngomong apa? Bener Pak Ustadz. Iya. Wong kadang-kadang mohon maaf, sudah diikat naik motor. Ya kan? Sudah diikat naik motor. Ada belakang ada truk. Coba. Jadi rezeki. Nggak usah rebutan sama cucu. Belum tentu jadi rezeki. Makanya enak dimakan di sini. Kalau dimakan di sini jadi rezeki dimakan. Ya. Bisa jadi mohon maaf. Sudah diikat. Ya kan? Ya, sudah sampai rumah. Ternyata dikirain pesenannya orang, diambil sama orang. Jadi rezeki kita yang di tangan kita belum tentu pasti milik. Yang di tangannya Allah Ta'ala pasti milik kita. Makanya kita harus terus berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf, kira-kira ngasih contoh bisa enggak? Yang membuat kita berburuk sangka, prasangka buruk apa, tentang apa? Tadi tentang rezeki sudah, sakit sudah, keinginan sudah. Kira-kira bisa ngasih contoh enggak? Jodoh. Nah, ya. Pernah jodoh itu kemudian seorang terjadi, amit-amit Bu, saya sama orang laki-laki itu mudah-mudahan enggak jadi suami saya, benci amit-amit saya. Mohon maaf, dulu ngomong begitu, sekarang jadi istri. Ada. Kok bisa? Lah ya kok bisa? Dulu amit-amit. Coba ditanya. Kenapa Bu kok bisa begitu? Jawabannya apa? Hehehe. Lah sekarang senengnya itu. Iya kan? Makanya oleh Nabi SAW terhadap seseorang, benci jangan terlalu. Cinta pun jangan. Bahasanya begitu. Ahbib habibaka haunamma. Cintailah seseorang. Itu ya sewajarnya. Sewajarnya. Jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Jangan melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi terhadap jodoh kadang-kadang, Masya Allah, nyari dari Sabang sampai Merauke. Ternyata gowe. Apa? Ternyata di belakang rumah Pak jodohnya Pak. Lah tahu begitu terlalu di belakang rumah. Ngapain dari Sabang sampai Merauke? Nyari ke sana kemari. Tidak cocok, nyari yang cocok. Ada yang cocok, emaknya tidak setuju. Ya kan? Ada yang maknya setuju, dia yang akhirnya kemudian mati dulu. Kan ada perjodohan mati duluan, enggak jadi lagi. Ya kan? Ada lagi ternyata sudah dikawin sama orang. Ada. Ya kan? Ternyata sudah putus asa, wis le. Enggak usah kemana-mana. Di belakang ada gadis. Coba ditawarkan, mau apa enggak mau. Jadi apa enggak? Iya. Ada yang suaminya ibu-ibu sesuai dengan cita-cita? Halo? Nggak yang punya suami maksudnya. Udah punya suami. Yang punya suami, yang nggak punya yo, cari yo. Ya. Ada yang suaminya sesuai dengan cita-cita? Enggak. Iya kan? Kadang-kadang nggak sesuai dengan cita-cita. Tapi kenapa? Itu yang menurut Allah, Bu, gimana Bu? Suami saya kok temperamen, suami saya kok emosian. Wah. Ternyata temperamen itu di luar sana. Temperamen emosian itu bila mana tidak di samping istrinya. Di samping istrinya, semua emosi ditaruh kresek semua. Ditampung semua sehingga tidak ada satu dan sedikit pun kesempatan dia untuk emosi. Orang lain mengatakan, kok bisa jenengan terhadap orang yang emosian kok bisa bertahan lama? Emosi kan di luar. Kalau di dalam, esmoni. Misal begitu. Ada kan begitu? Iya. Jadi jangan menganggap orang lain itu sama dengan yang sering kita, enak ya, sampean punya suami nggak pernah marah. Enak gimana, wong suami saya nggak bisa ngomong. Enak apa enggak Pak?
Enak apa enggak? Pernah marah? Udah bisa ngomong, pernah marah? Ya enggak bisa, kan gitu. Tapi yang enggak enak. Jadi jangan memandang orang lain itu ingin menyamakan diri. Itu yang akan menjadikan kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menjamin siapa yang berbaik sangka kepadaku, itu yang akan terwujud. Contoh, ngapain kita ngaji begini? Kalau tidak berbaik sangka, kita akan cepat selesai, cepat berhenti, cepat keluar. Karena kita berbaik sangka, apa? Kita dapatkan informasi penyemangat dari Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Apa? Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk pengajian, satu, kana fisabilillah. Dia berada di jalan Allah Ta'ala. Kalau berada di jalan Allah Ta'ala, ada meninggalnya, dia berstatus meninggal seperti para nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita ini berada di jalan Allah sampai kita nanti pulang. Tapi jangan mampir, Bu, ya. Supaya di jalan Allah lama, mampir dulu ke sana kemari. Enggak. Jadi pulang. Kalau ada keperluan, silakan ke sana kemari. Yang kedua, siapa yang menempuh perjalanan untuk pengajian, untuk bermajelis ilmu, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan buka lebar. Allah akan mudahkan untuk dia masuk surga. Padahal kan pintu surga belum lihat kan? Tiketnya belum datang kan? Sudah dapat tiketnya. Tapi itu menjadi persangkaan baik kita. Setiap kali kita berangkat pengajian, semangat. Semangatnya apa? Kita akan dimudahkan untuk masuk surga. Andaikan wafat kita berada di derajat para nabi. Dan Allah akan tinggikan derajat demi derajat nanti di surga. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan naikkan derajat kita. Derajat itu bukan pangkat di dunia. Bukan awalnya jadi bawahan kemudian jadi atasan. Enggak. Tapi derajat itu nanti kita bertempat di surga tambah tinggi, tambah tinggi. Karena majelis ilmu. Dari informasi itulah kita terus berpositif, berbaik sangka, berpikiran positif. Apapun yang terjadi. Termasuk bencana ini. Mohon maaf. Siapa yang minta? Enggak ada yang minta. Tapi kita jumpai, mohon maaf, ada orang yang kemudian ditemukan meninggal dalam keadaan bermukenah. Kira-kira sholat apa cuci-cuci? Bermukenah, kira-kira sholat apa cuci-cuci? Meninggal dalam keadaan sholat, gimana posisinya? Masya Allah. Meninggal dalam posisi sholat. Padahal sanjenengan belum tentu niat sholat, niat mati kan? Enggak. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan tidak mati. Kan begitu. Sholat mudah-mudahan tidak mati. Pernah ingat berita waktu gempa di Bali? Ada yang video viral, imam ya dimakmumi jamaah, kemudian pada waktu goncangan jamaahnya pergi lari, dia tetap di situ kan? Kemudian ditanya, wahai Pak Imam, kenapa engkau tidak melarikan diri sebagaimana jamaah yang lain? Padahal dibenarkan, dibolehkan. Apa ungkapannya beliau? Saya masih ingat. Saya, kalau memang ajal saya saat itu, saya pengen meninggal dalam keadaan sholat. Saya pengen meninggal dalam keadaan sedang menghadap kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ajal enggak? Enggak. Ajalnya enggak di situ. Tapi itu dasar yang luar biasa. Saya ingin meninggal dalam keadaan. Nah, daripada kemudian meninggal yang pegang mic. Ada kan? Ada kan? Pegang mic. Ada. Enak sholat apa enak? Iya. Pada saat sujud, ya kan? Ditemukan sedang bermukenah. Pasti kalau enggak sholat, ya zikir. Wong masih mau pakai mukena. Enggak mungkin cuci-cuci. Iya kan? Masya Allah. Loh ini. Maka siapapun yang berprasangka baik, maka Allah akan wujudkan kebaikan itu sesuai dengan persangkaan. Ada persangkaan buruk apa? Kasih contoh. Kira-kira yang biasa kita sering, waduh. Apa itu?
Ya sudah rezeki tadi. Pengen banyak apa sedikit? Rezeki pengen banyak apa sedikit? Cukup. Banyak. Kalau banyak, kalau beli makanan yang enak, mahal apa yang murah? Sebentar. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Kalau nyari makan, beli makan, enak, mahal apa enak, murah? Murah, enak. Ya, Mas ya. Murah, enak apa murah, gratis? Sebentar. Murah, enak apa enak, gratis? Terus rezekinya buat apa? Mohon maaf, buat infak. Infaknya sedikit apa banyak? Benar. Benar, infaknya banyak. Infak itu belanja. Belanja yang banyak itu di jalan Allah apa di jalan Diponegoro? Ngeluarkan uang banyak ini di jalan Allah apa jalan Diponegoro? Jalan Allah, benar. Hati-hati. Iya kan? Ternyata itu perihal rezeki kita. Kalau kita dikasih rezeki banyak, manfaatkan. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan, hak milik pribadi seseorang itu ada dua. Satu, yang digunakan sampai habis. Makanya kalau punya rezeki banyak, makan enak yang jangan yang murah. Murah enak, bahannya murah enak, bahannya apa? Asli apa? Sintetis? Enak murah itu loh. Kira-kira bahannya aman apa bahaya? Kok ngomong enak? Iya kan? Enak gratis. Kalau enak gratis terus buat apa rezeki banyak? Yang kedua, yang ia kembalikan untuk Allah Ta'ala. Contoh, kita ikut bangun masjid ini. Ya, mumpung masjid ini masih proses pembenahan. Misal, mulai jadi hak milik kita apa milik umat? Milik umum apa milik pribadi? Umum. Rumah kita. Ada yang buat rumah urunan. Iuran sama orang-orang lain. Sendiri kan? Mulai jadi dimiliki sendiri kan? Kita lihat ketika sudah pindah. Ketika orang itu sudah meninggal, pindah ke akhirat, yang milik umat sejak jadinya, yang milik umum bukan milik pribadi, itu jadi milik pribadinya. Yang rumah pribadi, yang dibangun sendiri, tidak pakai perantaraan orang lain, menjadi milik sendiri. SHM, saat sudah jadi, ditinggal mati, jadi milik. Maka itu yang kemudian benar kata Nabi, kalau kemudian harta rezekimu kembalikan kepada Allah, wa matuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun pekerjaan baik, apapun usaha baik yang kau persembahkan kepada Allah Ta'ala, engkau akan mendapatkan kembali di sisi Allah berupa baik pula wa a'doma ajro, dan akan lebih besar balasannya. Coba kalau sekarang tambah baik, tambah besar, apa tambah kecil, tambah. Mohon maaf, ibu-ibu, semakin hari makannya tambah banyak, apa tambah sedikit? Duh, makannya tambah sedikit, tidurnya tambah lama, apa tambah sebentar? Duitnya? Pengen sedikit apa banyak? Makannya sedikit, tidurnya ndak lama, ya kan? Seandainya, mohon maaf, ibu dikasih moge, mau naik. Moge. Mau naik. Ya, kira-kira tambah seneng apa tambah malu? Kenapa? Ditawari sandal yang haknya segini. Ayo dicoba, umur berapa? Ayo dicoba, umur berapa? Ya kan? Iya, tambah hari dunia tambah ndak mau sama kita, betul? Iya. Coba mohon maaf, ibu punya baju satu setel apa satu almari? Yang dipakai berani lapis 10. Lah begini nanti tambah. Ndak pantas itu, ya kan? Tapi kalau kita
untuk akhirat, untuk nanti di hadapan Allah Ta'ala. Mohon maaf. Hari ini kita beli baju 10 setel, yang kita pakai 1, yang 9 kita kirimkan kepada orang-orang yang kehilangan hartanya. Boros apa tidak? Kita buat makanan 50 porsi, yang kita makan cuma 1 porsi. Yang 49 kita bagikan kepada orang yang kesulitan makan. Kira-kira baik apa buruk? Masya Allah. Itu yang akan kembali ke kita. Makanya persangkaan-persangkaan baik ternyata sudah diinformasikan, dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Bahwa apapun yang kau perbuat, apapun yang kau lakukan dengan dasar iman, pasti ujung akhirnya baik. Dari situlah kemudian berprasangka baik itu melahirkan amal soleh. Daripada bengong melamun, zikir dengan lisannya. Zikir kok sudah capek, baca Qur'annya. Baca Qur'an ndak mesti lihat tulisan. Ndak mesti lihat tulisan. Hafal Qul Huwallah? Hafal Qul Huwallah? Qul Huwallah Qur'an apa bukan? Bisa dibaca? Saya coba. 1, 2, 3. A'ud. Bapak Ibu, monggo. Pakai melihat? Bisa baca? Bisa. Jadi besok-besok kalau ada kesempatan baca Quran, walaupun tidak ada yang dilihat. Apalagi Nabi SAW pernah bersabda, Man qara'a suratul ikhlas atau surat al-ikhlas hatta yahtimaha asyra marrat. Siapa yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad sampai ayat terakhir 10 kali. Itu tadi berapa kali? 1 kali. 10 kali, cuman 10. Bunyalau baitun fil jannah. Dia akan dibangunkan rumah di surga. Jangan amin tok, baca 10 kali. Nggak usah sekarang. Nanti. Ingat ya, bisa baca Al-Ikhlas tanpa lihat 10 kali nanti. Daripada kemudian baca terus. Selain Qul Huwallahu Ahad ada? Ada lagi? Ada. Apa? Inna a'thaina. Kenapa? Kok Inna a'thaina sama Qul Huwallahu? Kok pendek? Apa lebih pendek Nun? Pendek mana sama Nun? Ya. Sin. Pendek mana? Bukan karena pendeknya. Setiap huruf itu 10 kebaikan. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu berapa kebaikan yang kita dapatkan? Pakai lihat? Enggak. Bahkan Nabi SAW, siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, dia seperti sholat sepanjang malam suntuk. Padahal kita tidak pernah kuat. Mulai isya sampai subuh sholat terus tidak pernah. Tapi baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Binanas 7 kali masing-masing. Itu jadi 100 ayat itu. 7 kali Bu ya. Kenapa kok 7 kali? Itu total 100 ayat. Dalilnya siapa yang membaca 100 ayat malam hari akan dinilai seperti sholat semalam suntuk. Lama apa sebentar? Qul Hu 7 kali, Qul Falaq 7 kali, Qul Nas 7 kali. Tidak lama. Itu artinya apa? Allah siapkan karunia kebaikan-kebaikan yang banyak jumlahnya. Maka kita harus berbaik sangka, berpikiran positif kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan mengeluh saja. Apa yang kita keluhkan? Ya kan? Sakit sedikit. Aduh, awakku loro kabeh. Awake piro? Kok loro kabeh? Badanku sakit semua. Berapa jumlah badannya? Badannya jumlahnya berapa? Kok 1, kok sakit semua? Emang punya 70? Itu kan, itu. Nggak punya duit. Iya kan? Pusing. Iya kan, Pak? Pusing. Padahal banyak duit. Mumet. Iya kan? Iya toh.
Muhammad apa? Bingung tadi mau ditaruh mana, nanti jangan-jangan ada orang ngambil, ya kan? Ditaruh tas, mencurigai semua itu. Tapi kalau kita punya pahala banyak, siapa yang mau mencuri? Curi pahalaku yang banyak. Enggak. Saya jenengan, mohon maaf, saya baca kul 7 kali jenengan niru. Apakah pahala saya berkurang karena jenengan tiru? Tambah kembali. Mantalah khair falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak orang kebaikan, dia dapat pahala kebaikan lagi berlipat-lipat. Maka yang saya sampaikan ini kul huwallah ya. 10 dapat apa? Dibangunkan rumah di surga. Nanti sampaikan siapapun yang di rumah. Ayo, biar pahalanya narik. Kemudian kul berapa kali? Kapan? Seperti sholat sepanjang, sampaikan. Pakai lihat. Lama. Gampang. Awas. Setan nunggu di luar. Awas, setan tidak kelihatan nunggu di luar. Silakan kau sip, oke. Di rumah tak bikin kau sibuk dengan ini. Ya kan? Apalagi yang sudah eyang uti, eyang kakung. Nah, lampu dimatikan, miring kanan. Iya. Akhirnya sempat baca Banda. Sempat baca kul enggak? Setan akan tajakan begini. Iya. Gelap-gelap, HP-an, cucunya diingatkan. Jangan main HP di kegelapan. Uti juga begitu. Ya kan, awas. Makanya kita minta kepada Allah supaya kita dimudahkan. Dan itu hasil dari berprasangka baik menghasilkan amal soleh, amal baik. Orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, orang yang perilakunya buruk, omongannya buruk, pasti dia orang yang berprasangka. Nggak mungkin. Pasti dia merasa nggak cukup, merasa kurang, merasa hidupnya susah. Siapa yang ngomong hidupnya susah? Siapa yang ngomong hidupnya sulit? Serba sulit ini. Dunia ini semakin sulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki hidupmu itu yang gampang, yang mudah, tidak yang sulit. Inna ma'al usri. Tidak ada yang sulit. Ya kan? Bisa. Bisa dilakukan. Kul 10 kali. Nanti saling ingatkan ya. Ada grupnya kan? Jangan lupa. Al-Ikhlas 10 kali. Jangan lupa. Kul. Setiap. Saya akan tanya. Nanti kalau kapan-kapan kesini lah. Bu, dikerjakan? Tidak. Alhamdulillah. Berarti kena godaan. Iya kan? Coba awas lagi. Ya kan? Berbaik sangka apa berburuk sangka? Andai kan kita dikasih rezeki kok tidak banyak, jangan lihat orang lain. Ya Allah, alhamdulillah. Wah, Masya Allah, barakallah. Nah, ini tadi tersedak. Jazakallahu khair. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Anggap saja semut itu tidak perlu nasi 1 piring. Karena yang 1 piring disuguhkan untuk ayam. Nasi 1 piring untuk ayam, semut tidak akan menuntut seperti ayam. Semut hanya butuh 1 biji nasi. Karena itu cukup untuk semut. Kalau dia pengen rakus seperti ayam, dia akan mati, tertindih sama nasi yang 1 piring. Bukan malah kenyang. Itu cara pandang orang yang berbaik sangka. Kok ada orang sehat? Mudah-mudahan tetap sehat. Kok kita sakit? Alhamdulillah dapat perhatian khusus dari Allah. Dosanya diampuni, pahalanya berlimpah. Kok kemudian kita dapat kesusahan? Astagfirullah. Mudah-mudahan kesusahan ini akan mendatangkan inna ma'al fa'idha farogta wa ila rabbika. Orang yang berbaik sangka itu ndak mungkin berhenti, ndak mau nganggur. Fa'idha farogta fansop. Selesai 1 berikutnya. Selesai 1 berikutnya.
hasil akhir disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, mudah-mudahan kajian singkat ini membuka mindset kita untuk terus berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jangan lihat orang lain untuk menjadi seperti kita. Jangan pengen kita seperti orang lain. Tapi jadilah menjadi diri kita sendiri, dan diri kita sudah dicukupkan, dijamin semua kebutuhannya oleh Allah Ta'ala, dan Allah berharap yang mudah, tidak yang sulit, dan Allah berkehendak kita nanti pulang kampung ke kampung halaman kita, yakni di surga. Kok bisa surga jadi kampung halaman? Karena di surga manusia dulu diciptakan, maka ke surga manusia harus kembali pulang. Membawa apa? Membawa persangkaan yang baik. Maka terakhir kata Nabi SAW, jangan engkau meninggal sebelum berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mau ajal tiba sebelum berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Mumpung ajal belum tiba, segera untuk terus dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya Rabbal alamin. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak sekalian, terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.